Taman Kalijaga salah satu situs petilasan Sunan Kalijaga yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bila memasuki di kawasan ini, pendatang ataupun peziarah dipastikan akan disambut segerombolan kera. Keberadaan kera-kera ini sudah tidak asing lagi dengan kehadiran manusia. Mereka nampak cuek dengan manusia, tidak akan mengganggu dan terkadang mengharapkan pemberian makanan dari orang yang menghampirinya. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di petilasan makam Sunan Kalijaga. Kita ingin mengetahui dengan kondisi di petilasan Sunan Kalijaga. Kita akan menuju ke sana. Ikuti saya. Di kawasan Taman Kera Petilasan Sunan Kalijaga, terlihat warung-warung yang sengaja didirikan warga sekitar sebagai mata pencaharian mereka, juga sebagai tempat singgah pengunjung yang ingin sekedar beristirahat dan jajan. Persis di depan warung pun mata diarahkan menuju kawasan hutan kota sebagai tempat tinggal dari kera-kera tersebut. Tidak jauh dari halaman Taman Kera ada sebuah bangunan tertutup dengan tembok bata berwarna merah. Bangunan itu adalah sebuah petilasan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Cirebon menjadi salah satu daerah dari sekian daerah yang disinggahi Sunan Kalijaga saat menyebarkan agama Islam. Juru kunci petilasan Sunan Kalijaga, Raden Edi, mengatakan sejarah atau babad yang ada pada dirinya sebelum Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Demak terlebih dahulu datang ke Cirebon. Situs tersebut sudah ada sekitar abad 17-an. Petilasan Sunan Kalijaga merupakan tempat tinggal dan peristirahatan Sunan Kalijaga saat berdakwah di Cirebon. Petilasan ini berisi tempat tidur lengkap dengan kelambu. Selain itu, dalam situs yang didirikan oleh Sunan Kalijaga tersebut terdapat masjid, 2 buah sumur tua, tempat pasarean, serta tempat Sunan Kalijaga bertapa. Ada juga peziarah yang meyakini kawasan situs Kalijaga Cirebon merupakan makam Sunan Kalijaga itu sendiri. Jadi situs ini di petilasan juga bisa kan itu ya. Petilasan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berasal dari Kalilangu Demak, singgah di sini lama gitu. Sebelum Jawa Barat menganut Islam, Wali 9 kumpul di Cirebon, di Jawa Barat gitu. Khususnya di Cirebon gitu. Termasuk salah satunya Sunan Kalijaga. Nah, adanya Kampung Kalijaga, adanya Sunan Kalijaga gitu. Nah, di sini luas bangunan ini 2000 meter. Areanya kira-kira 5 hektar gitu. Kurang lebih 5 hektar. Tembok situs petilasan makam ini merupakan bangunan asli sejak dahulu. Dahulunya petilasan makam ini tidak beratap. Ketika waktu itu ada peziarah yang sedang bertawasul dikencingi kera. Warga setempat berinisiatif membangun atap agar peziarah lebih nyaman ketika sedang berziarah. Petilasan makam Sunan Kalijaga ini kerap didatangi peziarah. Semua peziarah bisa masuk ke area ruangan makam, namun hanya sebatas sampai di ruangan kedua. Bagi ruangan utama dikhususkan bagi peziarah dari kalangan darah biru atau dari keturunan keraton. Selain situs petilasan makam Sunan Kalijaga, di kawasan ini pun terdapat 2 sumur yang dikeramatkan. Air sumur ini biasanya dimanfaatkan untuk pengunjung mandi, berwudu, dan lainnya. Persis dekat sumur pun terdapat sebuah masjid peninggalan Sunan Kalijaga yang saat ini sedang dalam proses perbaikan hasil dari swadaya masyarakat. Sedikit cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar tentang asal-usul keberadaan situs ini. Di abad 17 Masehi, Sunan Kalijaga datang ke Cirebon untuk melakukan pertemuan Wali Sanga. Di sela pertemuan para wali pun Sunan Kalijaga banyak menghabiskan waktunya berdakwah di daerah Kalijaga. Ketekunan dan kesabaran menyebarkan agama Islam membuatnya banyak pengikut dan memiliki banyak murid. Punya muridnya itu yang sekarang jadi monyet itu. Jadi monyet itu ada kaitannya sama Kanjeng Sunan gitu ya. Katanya sama Kanjeng Sunan murid itu, jadi Kanjeng Sunan waktu itu hari Jumat sudah ada di masjid, hingga santrinya berkurang itu loh.
santrinya berkurang, jadi nyuruh santri yang lain. Akhirnya dicari-cari sungai di sini kan Sambung 2 kan. Nyuruh santri lagi, akhirnya itu kata mulainya kan guru sudah ada di masjid, sudah mulai Jumat kayak gitu. Waktunya Jumat, bilang nanti sampai sholat itu selesai. Kanjeng Sunan manusia biasa nggak pernah ngutuk. Manusia biasa cuma tingkatan Kanjeng Sunan, tingkatan wali. Kalau wali itu dikasih Allah tuh. Kasih Allah, jadi satu ucapan, satu kata-kata dijabah sama Allah. Di kawasan petilasan ini tidak hanya menyimpan sejarah dan religi, keberadaan kera pun menjadi daya tarik wisatawan maupun peziarah. Konon kera ini berjumlah 40 ekor yang dipercayai masyarakat sekitar adalah wujud dari murid-murid Sunan Kalijaga. Situs Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga Cirebon ini diperkirakan sudah ada mulai abad 17. Masyarakat setempat mempercayai bahwa situs ini merupakan petilasan Sunan Kalijaga ketika Sunan melaksanakan kegiatan penyebaran agama Islam di Cirebon. Hutan Kalijaga merupakan satu-satunya wilayah konservasi hutan yang masih tersisa di Cirebon. Lokasi situs keramat Sunan Kalijaga cukup strategis. Biasanya petilasan ini ramai didatangi peziarah pada bulan-bulan tertentu, terutama bulan Mulud. Mereka berasal dari luar kota untuk berziarah di situs keramat petilasan Sunan Kalijaga. Situs ini dibuka untuk umum, siapapun dan dari manapun bisa berkunjung ke situs Sunan Kalijaga asalkan bisa menghormati dan menjaga kebersihan area petilasan. Pendengar dan pemirsa, demikian perjalanan kami tentang petilasan Sunan Kalijaga, bahwa kita ketahui bangunan-bangunan yang ada di sini dirawat oleh masyarakat sekitar melalui swadaya mereka, dan tentunya tidak ada perhatian serius dari pemerintah Kota Cirebon, karena memang pada dasarnya situs yang ada di wilayah atau di daerah ini memerlukan perhatian dari pemerintah daerah agar tetap terjaga bangunannya dan juga tetap lestari. Demikian perjalanan kami di situs Makam Sunan Kalijaga. Sampai jumpa.